أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji kembali tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah yang insyaallah akan kita temui nanti setelah berakhirnya bulan Dzulqa'dah sekarang ini, dan nanti lebih fokus kepada amalan tentang kurban ya, yang insyaallah sudah sama-sama kita pahami, tetapi untuk merefresh kembali, murojaah dari apa yang sudah kita ketahui, maka tidak ada salahnya kita terus mengkaji ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud dengan 10 hari pada ayat tersebut adalah 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh mayoritas para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 10 hari di bulan Muharram, ada yang menyebut 10 hari di awal bulan Ramadan, dan ada yang menyebut 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi semuanya saling melengkapi. Dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kesempatan emas kita untuk meraih pahala yang besar. Ma min ayyam, tidak ada di antara hari-hari al-amal salih fihi ahbu ilallah min hadhil ayyam, yang mana melakukan amal soleh pada hari ini lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, apa amal-amal yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Yang pertama yaitu berpuasa antara tanggal 1 sampai 9 ya, lebih khusus pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian memperbanyak takbir. Yang ketiga adalah menunaikan haji dan umrah bagi yang memang sudah mendapat panggilan ya, insyaallah. Saudara-saudara kita di Kota Malang akan menunaikan atau akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima pada tanggal 23 Mei ini. Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat sampai dengan kepulangannya dan mendapat predikat haji yang mabrur. Bagi kita yang sudah berhaji, mudah-mudahan bisa mempertahankan kemabruran haji kita. Bagi yang belum berkesempatan, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah memperbanyak amal soleh. Yang kelima, salat Idul Adha. Yang keenam, menyembelih hewan kurban. Yang ketujuh, memperbanyak taubat. Dan yang kedelapan, memperbanyak sedekah. 8 ini bukan pembatasan, ini hanya sebagian dari amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang anjuran untuk memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ditekankan puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah.
Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu." Puasa hari Arafah ini saya berharap kepada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus dosa, sebagai mukaffirah, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ini hadits yang sahih. Dosa-dosa yang dihapuskan ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus disertai dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhuma, karena Hafsah ini putri daripada Umar bin Khattab, bahwa Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 3 hari tiap bulannya. Jadi Asyura yaitu tanggal 10 Muharram setelah Dzulhijjah, nanti kita masuk bulan Muharram. Kemudian dikuatkan di sini sebagaimana poin pertama ini 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi di samping kita berpuasa yang biasa tanggal 9 Dzulhijjah, kita tambahkan karena Dzulhijjah ini salah satu Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dari 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, kita dianjurkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram ini. Dan lebih khusus lagi, secara tekstual eksplisit diperintahkan dalam hadis ini, sebagaimana perbuatan Nabi SAW, beliau melakukan puasa pada tanggal 1 sampai 9. Kalau kita nggak sempat, minimal tanggal 9-nya. Adapun ada sebagian di antara masyarakat tanggal 8 yang disebut puasa tarwiyah, ya. Saya mohon maaf sampai sekarang belum mengetahui dasarnya secara khusus hari tarwiyah, sehingga kita mengkhususkan puasa ini ya secara umum kita masukkan pada rangkaian tanggal 1 sampai 9 ini, karena tanggal 10-nya hari raya Idul Adha tidak boleh untuk melaksanakan puasa ini. Nah, inilah tentang masalah puasa ya, lebih khusus kita barangkali ya mudah-mudahan harinya sama ya, nanti sebagaimana prediksi ataupun berdasarkan hisab itu tanggal 6 Juni hari Jumat kebetulan ya, mudah-mudahan nanti dari hasil sidang isbatnya pemerintah RI mudah-mudahan sama. Tapi kalaupun berbeda sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada masalah, dan diskusi-diskusi biasa, ini masalah ijtihadiyah ya, harus saling menghormati. Jadi inilah yang perlu kita ingatkan kembali ya, untuk memanfaatkan waktu-waktu spesial. Pernah saya sampaikan di khutbah Jumat ya pada saat Ramadan yang lalu di sini, bahwasanya Allah melipat gandakan amal-amal kita itu disebabkan oleh diantaranya 5 faktor. Yang pertama karena pelakunya, yang kedua karena memang kualitas daripada amal itu, kemudian yang ketiga adalah dikarenakan dampak atau manfaatnya, nah, yang keempat adalah karena waktunya, waktu spesial ini. Poin ini adalah karena waktunya. Yang keempat, yang kelima karena tempatnya. Di tanah haram, di tanah suci itu dilipat gandakan. Jadi kita manfaatkan poin yang keempat, Allah melipat gandakan amal-amal kita pada waktu-waktu khusus. Ada amal-amal utama yang kita kejar, kita lakukan pada waktu-waktu khusus ini. Nah, ini yang perlu untuk saya tekankan ya. Dan karena waktu kita terbatas sehingga kita loncati ya poin yang kelima langsung, yaitu tentang Idul Adha. Jadi disebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ini cerita daripada Anas bin Malik. Ya, ini
sahabat Rasul yang sejak kedatangan Rasul di Madinah sudah ngawulo ya, menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun, sehingga tahu betul bagaimana kebiasaan Rasulullah di rumahnya ataupun di sekitarnya. Jadi pada saat Nabi datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, masyarakat Madinah memiliki 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain. Faqala ma hadzanil yaumani, jadi beliau menyampaikan, bertanya, 2 hari apakah ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami merayakannya dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr, sesungguhnya Allah telah memberikan ganti kepada kalian dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi inilah merupakan hari raya umat Islam yang perlu untuk kita isi dengan bermacam-macam kebaikan. Nah, sampai-sampai ya ada di antara ulama yang mengatakan, di antaranya adalah tentang masalah hukum sholat Id, terutama Idul Adha ini ya. Di antara ulama mayoritas mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat ini hukumnya wajib, bahkan fardu ain menurut beliau. Alasannya ya berdasarkan ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Jadi ada rangkaian di sini. Fasholli ini fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Dan para ulama usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu mengandung konsekuensi yang wajib selama tidak ada qarinahnya atau relevansinya. Maka Allah Ta'ala perintahkan di sini sholli, di sini yang dimaksud adalah sholat Id. Kemudian wanhar itu adalah perintah untuk menyembelih kurban. Dan Abu Hanifah juga sama berpendapat kurban ini hukumnya wajib. Karena ini dasarnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelonggaran rezeki, punya kelapangan, namun dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati ke tempat sholat kami atau ke masjid. Ini merupakan statement yang keras, yang tegas dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya kelonggaran rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka seolah-olah di sini tidak boleh mendekati tempat sholat. Ini kan berarti statusnya apa? Seolah-olah ya ini ya, mafhum ataupun pemahaman yang tersirat di sini, seolah-olah orang ini najis. Orang yang najis, terutama hadas besar itu kan nggak boleh. Para wanita yang terutama saat haid, kemudian laki-laki saat junub nggak boleh masuk ke masjidnya, seolah-olah begitu ya. Kata yang tersirat di dalam sini, kalau orang yang punya kelonggaran rezeki dan tidak mau berkorban, maka hukumnya berat. Maka ya ini kembali ya kepada masalah kurban langsung ya, karena waktu yang terbatas. Jadi kita beralih ya kepada masalah fikih kurban kontemporer terkait dengan masalah ibadah kurban. Fikih kontemporer terkait dengan masalah kurban. Ini e-book dari Dr. Oni Syahroni, beliau kontributor utama dalam konsultasi syariah di Republika dan termasuk anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Beliau sangat mumpuni dalam fikih muamalah. Ada 25 tema yang beliau sampaikan, tetapi nanti kita pilih yang secukupnya ya, sesuai dengan kapasitas waktu. Misalnya beberapa kasus permasalahan yang dihadapi oleh kita tentang korban ataukah bayar utang lebih dahulu.
yang perlu untuk dilihat di sini realitanya. Pertama, saat utangnya yang halal sudah jatuh tempo, maka menunaikan hutang didahulukan. Seperti debitur yang memiliki hutang untuk angsuran rumah pertama. Karena ada hadis yang menyatakan matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Jadi kalau orang yang berhutang ini punya kemampuan, dia menunda-nunda dari waktu yang telah disepakati, maka itu disebut kezaliman. Nah, maka kalau ada ikatan hutang pihutang antara nasabah ataupun debitur dengan lembaga-lembaga keuangan dan sudah jatuh tempo, hendaklah dibayarkan, mendahulukan hutangnya, membayar hutangnya daripada kurbannya. Karena kalau ditunda nanti ada sanksi-sanksi tertentu yang ada di dalam kesepakatan. Kondisi kedua, saat hutangnya belum jatuh tempo, maka berkorban itu menjadi tuntutan. Karena berkorban tidak melalaikan kewajibannya. Kalau masih bisa ditunda pembayaran hutang, apalagi di sini antar personal yang lebih lunak, maka didahulukan untuk berkorbannya. Karena berkorban terbatasi oleh waktu, sementara untuk membayar hutangnya ini tidak jatuh tempo pada hari-hari itu, pada hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik. Nah, yang ketiga, bayar utang dulu daripada berkorban itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau menunda membantu dan bersedekah. Saat bisa dilakukan keduanya dengan melipat gandakan kemampuan, maka itu menjadi keutamaan. Karena ya rezeki sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Yang penting bagaimana kita berdoa dan berikhtiar, tawakal dalam mendapatkan rezeki. Kalau kita punya atau melakukan mujahadah, kesungguhan, maka akan diberikan hasil yang berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Kita sudah punya azam, keinginan, ya Allah, mudahkanlah kami untuk berkorban setiap tahun, maka Allah akan memberikan kemudahan, kelonggaran rezeki pada kita, insya Allah. Ada azam, kemauan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kepepet ya, bukan bayar hutang yang lain, tapi misalnya berhutang untuk berkorban. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, ini mirip seperti akikoh. Nanti ada pembahasannya dalam bab akikoh setelah ini. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh ketika ada skema memang yang diyakini oleh sahibul korban bahwa uang yang dipakai untuk korban ini dari hasil hutang itu betul-betul ada sumber yang diharapkan pendapatan nanti setelah hari-hari korban ini. Mungkin dia dibayar ya dari piutang kawannya, atau mungkin dapat semacam hadiah ataupun dari sumber-sumber yang lainnya lah ya. Kalaupun tidak dia dapatkan pada hari-hari korban dan nanti baru didapatkan setelah hari tasyrik atau 1-2 bulan berikutnya, maka boleh dia berhutang dulu untuk menunaikan ibadahnya ini. Dan ini juga berlaku untuk akikah ataupun ya dalam hal talangan ya, umrah ataupun haji. Walaupun yang disoroti dana talangan umrah atau haji ini kan bukan persoalan hutangnya, tapi persoalan ada ya semacam bunganya ya, ataupun marginnya dari utang piutang ini. Nah, bagaimana hukum korban dengan niat akikoh? Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Poin A, tidak boleh satu sembelihan diniatkan korban sekaligus akikoh. Ini pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i serta salah satu riwayat Imam Ahmad. Yang poin B, boleh korban dengan niat akikoh karena ada kesamaan target taqarrub ilallah. Ini pendapat daripada Imam Ahmad, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin dan Qatadah.
Jadi ini juga berlaku untuk yang lainnya. Jadi kalau poin yang pertama ini, satu ibadah tertentu tidak di double niatnya dengan yang lainnya. Nah, sedangkan poin B ini, karena sama-sama hukum kurban dan akikah ini kan sunnah. Jadi kalau kita menunaikan ibadah tertentu, sholat misalnya, kita niat sholat sunnah, maka dalam hal ini sudah tercover di situ untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya. Misalnya begini ya, ngepunten ya, niat sholat qobliyah dengan tahiyatul masjid, ini sama-sama sunnahnya. Ketika kita masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat qobliyah, misalnya qobliyah subuh, maka sudah include di situ niat untuk tahiyatul masjid. Karena hadisnya, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Jadi perintah ini untuk orang yang masuk masjid terus niat duduk. Jangan duduk dulu, misalnya kita datang ke masjid untuk kajian. Nah, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Kita datang ke masjid saat hari Jumat, apakah sebelum khotib naik mimbar atau saat khotib sudah naik mimbar, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Itu yang kemudian disimpulkan oleh para ulama dengan istilah tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Nah, kalau ada kasus orang yang datang ke masjid bukan untuk duduk tapi untuk sholat 2 rakaat, maka otomatis gugur di situ, include niatnya penghormatan ke masjid itu dengan niat sholat qobliyah. Nah, itu contohnya ya, mendobelkan ataupun sudah otomatis include di situ. Falayat jelis yang perlu digarisbawahi, jangan duduk dulu. Kalau kita masuk masjid bukan untuk duduk tapi untuk sholat qobliyah atau untuk sholat misalnya sholat hajat atau sholat taubat atau sholat mutlak, ya yang lebih utama ya memang diniatkan sholat tahiyatul masjid ya daripada sholat mutlak. Mutlak itu kan sholat yang lepas ya. Misalnya contoh lagi ya, kalau kita niat puasa kemarin, puasa Syawal atau puasa hari Kamis, kebetulan pas Ayamul Bid, nah itu otomatis di situ kalau kita niatkan double boleh, sama-sama sunnahnya. Tapi kalau ibu-ibu misalnya yang mengqadha Ramadan kebetulan pas hari Kamis, ya harus diniatkan wajibnya. Qadha Ramadan kan wajib, Kamisnya sunnah, maka yang diambil niatnya adalah yang wajib. Nah, ini kita kiaskan seperti itu ya, analognya kembali pada masalah kurban dan akikah, ini sama-sama sunnahnya, maka boleh diniati secara double. Ini pendapat, nanti ada berikutnya pendapat pilihan ini. Nah, mana yang didahulukan? Sebagian ulama memilih kurban didahulukan daripada akikah. Beberapa ahli fikih memilih akikah yang didahulukan daripada kurban. Nah, sumber perbedaan pendapat tersebut adalah karena momentum waktunya. Kebetulan misalnya pas ini bagi poin A ya, bagi yang berpendapat tidak bisa didobel. Tapi kalau kita memilih bisa didobel nggak ada masalah, tidak menjadi catatan yang nomor 2 ini. Nah, pendapat pilihan, jika tidak bisa melakukan keduanya karena kemampuan keuangan, maka berkorban didahulukan daripada akikah karena berkorban waktunya terbatas pada momentum Idul Adha. Ini pun juga demikian penjelasan untuk A, tapi secara pribadi saya lebih memilih bisa digabungkan ini. Ya, misalnya kalau ada seseorang yang punya bayi ya, kemudian pas hari Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik itu pas hari ke-7-nya. Nah, maka di sini dia berkorban dan juga niat akikah sesuai dengan pendapat B ini. Tapi kalau dia ngotot memilih yang pertama nggak ada masalah. Kalau kita memilih pendapat seperti poin 3 ini, berkorban dulu
karena waktunya hanya tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini tidak bisa diqadha. Sedangkan akikah ini menurut sebagian ulama bisa ditunda atau diqadha. Kalau tidak mampu pada hari ketujuhnya bisa ditambah 7 hari lagi, 14 hari ke-14 atau hari ke-21-nya pasca kelahiran. Ini ijtihadiyah ya, pendapat-pendapat yang relatif kebenarannya. Nah, bagaimana untuk patungan kurban ini? Insya Allah kaitannya ya dengan 7 orang ya untuk unta ataupun untuk sapi. Tentang ketentuan fikihnya, jika jumlah pengorban hewan yang disembelih dan peruntukannya memenuhi ketentuan fikih kurban, maka bernilai kurban. Tetapi jika tidak memenuhi ketentuan jumlah pengorban hewan yang disembelih atau tidak diniatkan sebagai kurban, maka bukan bernilai kurban tetapi sedekah atau hadiah daging. Karena alasannya satu, ibadah kurban itu lebih dominan bernilai ta'abudi. Jadi ada semacam tauqifiyah, tuntutan yang saklek ya, tidak bisa dengan logika. Yang kedua, berniat kurban sebagai bentuk takarrub, pendekatan kepada Allah. Yang ketiga, memenuhi batasan jumlah pengorban. Kalau kambing 1 orang ya, untuk 1 kambing, kemudian kalau 1 ekor sapi atau unta untuk 7 orang. Dasarnya ini, yaitu nahar nama Rasulullah SAW bil Hudaybiyah, al-badanah an sab'ati wal baqarah an sab'ah. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah pada hari Hudaybiyah unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, ini untuk arisan kurban, barangkali supaya ada semacam keringanan ya, maka ada satu komunitas menggunakan cara skema seperti ini. Maka diperbolehkan dengan beberapa catatan. Satu, nominal yang diterima dan dibayarkan itu sama. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah, wa kullu qardin syarata fihi an yazitahu fa huwa haram bi ghairi khilaf. Setiap hutang piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan, maka hukumnya haram dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi apa yang kita alokasikan, misalnya di sini contoh kita membayar iuran ataupun arisan nanti totalnya 5 juta di sini contohnya, maka yang nanti kita dapatkan nominal pada saat mendapat arisan itu juga sama, tidak boleh ada pergeseran. Hewan kurban yang diterima itu senilai dengan uang yang dibayarkan. Nah, Rasul an bai'il gharar, Rasulullah pernah melarang dari jual beli yang gharar. Gharar itu ketidakpastian yang mengandung resiko. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan bayar dan tidak meninggalkan kebutuhan yang lebih prioritas. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu ata'aha, barang siapa yang mengambil uang orang lain dia niat untuk membayarkan, Allah membantu untuk membayar. Dalam hal ini uang hutang tadi ya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, siapa yang mengambil harta orang lain untuk tujuan menghabiskannya, tidak untuk mengembalikan, membayar hutangnya, atlafahullahu, Allah akan menghabiskan atau Allah nggak membantu untuk mengembalikan uang tersebut. Ini dihitung secara detail ya, karena bisa jadi ada perbedaan-perbedaan dalam hal harga, atau mungkin ada inflasi ya, harga kambing atau harga sapi, harga binatang dari tahun ke tahun. Kalau itu bisa diprediksi tidak ada perubahan dan sepertinya harga ternak ini stabil ya dari beberapa tahun ini ya, atau mungkin 2 tahun ini, maka ini boleh. Tapi kalau berbeda nanti tahun pertama dengan 5 juta kambingnya bagus, nah, tahun kelima dengan 5 juta kambingnya agak kurus, ini kan kasihan yang terakhir. Nah, jadi ini perlu untuk dipertimbangkan ya skema ini. Nah, barangkali ini bisa juga digunakan mencicil, mengangsur korban di koperasi syariah atau di lembaga keuangan syariah. Ini dibolehkan dengan ketentuan
Satu, pembeli memiliki kemampuan bayar. Sebagaimana adab dalam berhutang, hutang tersebut halal dan terbebas dari kredit ribawi, tidak melalaikan kewajiban lain dan mampu melunasi hutang sesuai kesepakatan. Syekh Muhammad Zuhaili dalam Fiqh Islam mengatakan wal qadir 'alaiha indal Hanabilah, kriteria orang yang mampu membayar hutang menurut mazhab Hambali huwallazi yumkinuhul husul ala thamaniha walau bidain, yaitu orang yang memungkinkan untuk menunaikan harganya walaupun dengan hutang. Jadi ini yang saya sampaikan tadi di ilustrasi di sebelumnya ya, orang yang tidak punya uang cash untuk berkorban dan secara prediksi dia kalau atau berhutang dari orang lain bisa membayar, maka ini dibolehkan. Ini di antara dasarnya yang disampaikan oleh mazhab Hambali. Orang ketika memungkinkan membayar harganya walaupun tidak secara cash sekarang, tapi ada temponya. Kemudian yang kedua, koperasi syariah ini memiliki hewan kurban sebelum menjualnya. Dia kerjasama dengan peternak, kemudian dia membayar harganya, membeli dari peternak, walaupun mungkin dari sisi perawatannya masih di kandang peternak karena dia mungkin nggak ada kandang khusus, nah, boleh. Jadi binatang ternak ini sudah milik koperasi syariah, kemudian dijual kembali kepada nasabahnya. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi murabahah, saling menguntungkan. Di sini bukan pinjam meminjam uang ya, tetapi murabahah. Bank sudah memiliki binatang ternak, kemudian dijual kepada nasabahnya dengan cara diangsur. Nah, jual beli di sini bukan utang piutang dalam bentuk uang ya, tetapi jual beli. Maka boleh ketika ada perbedaan, misalnya bank memberikan harga ya 3 juta untuk kambing ya, dia misalnya beli dari peternak 3 juta, kemudian dia menjual kepada nasabahnya yang diangsur selama misalnya 5 bulan, yang nanti harganya itu 3,5 juta, ada keuntungan 500 misalnya ya bagi bank, maka itu jual beli, hukumnya boleh apabila dalam bab angsur mengangsur ini bukan riba, tapi jual beli riba ini dalam bab utang piutang berupa uang ini. Nah, inilah murabahah. Kemudian poin ketiga, hewan yang dibeli sesuai kriteria korban menurut syariah. Nah, ini sebagaimana yang insya Allah sudah sama-sama kita ketahui ya. Jadi binatang korban ini betul-betul sehat. Jadi kalau sapi sempurna berusia 2 tahun ya, kalau kambing 1 tahun ya, kambing Jawa, kalau kambing domba 6 bulan, gigi tidak ompong, tapi ada tanggal ya, kalau tanggal berarti menunjukkan usia, mata tidak buta total atau buta sebelah, telinga tidak terpotong lebih dari 1/3, bulu sehat dan tidak kusam, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3, kakinya tidak pincang ya, pincang asli, bukan karena kejirat tali pada saat mau dirawat ya, saat H-1 misalnya kena tali terus accident ya, atau kecelakaan, bukan ini, tapi ini karena ada aibnya, cacat sejak lahirnya ya. Perut tidak kurus sehingga terlihat tulangnya. Kapan lalu ada ketua takmir yang konsultasi ya, beliau menyampaikan ada sapi yang harganya agak murah, ternyata di hidungnya ini, nah, di hidungnya ini ada semacam garis melengkung begini ya. Nah, ini boleh apa tidak? Nah, maka saya jawab, kalau ada cacat yang seperti ini tidak termasuk kriteria yang dilarang dalam hadis di antara 4 poin itu. Tapi sekali lagi tolong ditanyakan kepada yang ahli dalam bidang peternakan, apakah cacat ini signifikan ataukah tidak?
sangat berarti atau tidak. Kalau tidak berarti ya boleh, silahkan dilanjut. Tapi kalau itu berarti, maka ya lebih baik diganti ya dengan harga atau dengan sapi yang lain ya, mungkin harganya lebih mahal sedikit tapi tenang dalam hal keabsahannya. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan saja, lebih baik yang lainnya. Tapi kalau yakin ya monggo ya. Jadi inilah kurang lebih syarat sah hewan kurban. Keempat, koperasi syariah sebagai penjual bertanggung jawab hingga hewan kurban diterima oleh sahibul kurbannya. Nah, ini kurang lebih cicilan kurban di koperasi syariah. Hukumnya intinya boleh dengan syarat-syarat tanpa ada ribawi tadi. Nah, bagaimana hukum berkorban atas nama perusahaan? Boleh atau tidak? Poin 1, berkorban atas nama perusahaan itu tidak memenuhi kriteria pengkorban menurut syariah. Dan jika dilakukan maka bernilai sedekah. Karena perusahaan kan kolektif. Jadi beban korban ini ya, dalam pandangan Islam yang namanya ibadah ini kan nafsiyah. Taklifnya itu ibadah itu pribadi-pribadi. Bukan taklif secara kolektif. Jadi masing-masing ini berbeda. Jadi kalau dia atas nama institusi, masjid ini kan perusahaan macam-macam ya, bisa dalam bentuk perusahaan secara profit atau non profit. Kalau non profit seperti masjid, ini kan institusi organisasi. Bagaimana kalau masjid berkorban atas nama masjid? Maka ini tidak sah karena kolektif secara institusi ya. Maka bagaimana alternatif yang sesuai syariah? Poin A, yang berkorban adalah pemilik perusahaan, baik komisarisnya atau ownernya atau personal lain yang ditunjuk perusahaan, misalnya direktur utamanya. Poin B, perusahaan berdonasi kepada individu tertentu, baik bentuk infak atau sedekah, kemudian penerima itu yang menjadi pengkorban. Jadi misalnya kalau di masjid, maka ketua takmirnya dia mendapat titipan uang dari jamaah atas nama dirinya, berkorban. Kemudian dia berkorban untuk dirinya dan untuk jamaah, itu boleh. Nah, ini juga mirip hukumnya seperti iuran ya di kelas anak-anak yang sudah balik, dilatih supaya punya keinginan ya untuk berkorban. Itu juga kalau kolektif, atas nama kolektif tidak sah. Tapi kalau atas nama individu tadi ya, ini kita baca dulu nanti penjelasannya menyusul. Jika perusahaan tetap memilih kurban, maka yang dilakukan bukan kurban tetapi infak sedekah hewan potong. Karena A, perusahaan tidak memenuhi kriteria pengkurban dan karena ketentuan kurban dalam syariat itu tanpa penafsiran. Ini kita sebut tauqifi tadi. Poin B, boleh menghadiahkan pahala kurban untuk personal, keluarga atau masyarakat tertentu. Ini juga sekaligus penjelasan ya, bahwasanya satu kambing bisa untuk satu keluarga. Nah, sebagaimana dalilnya ini. Dhuha Rasulullah SAW di kabsyaini. Nabi pernah berkorban dengan 2 kambing kibas. Waqala, dan beliau bersabda, berdoa, Allahumma ya Allah, taqabbal min Muhammad. Terimalah korban kambing ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk atau dari umatnya Nabi Muhammad. Yang belum mampu berkorban itu sudah diwakili oleh Rasulullah. Dan menurut hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kebiasaan para sahabat dulu, para suami kepala keluarga berkorban kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi yang penting untuk dirinya dulu. Ini kan disebutkan, ya Allah taqabbal min Muhammad, ini untuk atau dari Nabi Muhammad. Kemudian diniatkan pahalanya untuk umatnya dan untuk keluarga beliau. Jadi tadi kembali kepada korban secara institusi kolektif ini diniatkan. Satu kelas misalnya ada 30 siswa, iuran 100.000, terkumpul 3 juta, dibelikan kambing atas nama ini, ketua kelasnya Fulan, maka dia membeli kambing dan berkorban atas nama si Fulan ketua kelas. Ketika dia
menyembelih kurbannya atau mewakilkan penyembelihan kurban, maka dia niatkan, ya Allah, ini kurban untuk saya dan kawan-kawan saya satu kelas ini. Nah itu sah, boleh. Seperti ini ya. Ini bisa kita kiaskan, ketua takmir juga begitu mewakili, itu boleh. Silakan. Jadi bukan atas nama kolektif tapi atas nama individu yang pahalanya diniatkan untuk dirinya dan orang lain. Nah itulah ya tentang masalah korban untuk kolektif. Nah berikutnya, berkorban untuk yang sudah wafat. Berkorban untuk dan atas nama orang tua yang sudah wafat itu dibolehkan dan menjadi aktivitas yang diutamakan sebagaimana pandangan mazhab Hanafi dan Hambali berdasarkan tuntutan berikut ini. Yang pertama, dia analogikan dengan ibadah haji, sedekah dan wakaf karena sama-sama ada unsur takarub dan aspek keuangannya. Haji mengandung ibadah finansial, sedekah juga dengan uang, wakaf juga sama dengan properti, kan bentuknya uang. Jadi ada analog-analog di sini. Poin kedua, sebagaimana kebolehan menghadiahkan pahala kebaikan kepada almarhum menurut sebagian ulama. Poin tiga, sebagian ahli fikih berdalil dari hadis, ya, sebagaimana sudah kita baca tadi, Nabi berkorban untuk beliau dan untuk keluarga beliau dan untuk umat beliau. Yang poin 4, karena bagian dari bakti kepada orang tua. Jadi ada seorang sahabat yang datang Rasulullah dan mengatakan, inna ummi iftatalat nafsuha, ibu saya meninggal secara mendadak, wa adunnuha lau takallamat tasaddaqat, saya menduga jika beliau sempat berbicara pasti dia akan bersedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, na'am, boleh, silahkan. Jadi boleh sedekah atas nama orang tua yang sudah almarhum ataupun almarhumah, dan diantara bentuk sedekah adalah korban, ya, misalnya orang tua mewariskan toko atau mungkin kos-kosan, maka diniatkan oleh ahli warisnya untuk berkorban setiap tahun dari hasil toko atau kos-kosan ini untuk atas nama ayahnya atau ibunya. Ataupun kalau misalnya dia tidak punya sumber-sumber yang lain tadi, boleh niat berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Apakah dalam bentuk kambing tadi? Boleh. Nah, bagaimana berikutnya transfer untuk korban ini? Boleh, ini teknis ya. Boleh saja berkorban, diwakilkan dengan ketentuan nominal biaya dikirim telah diterima penerima amanah, besaran nominal sesuai dengan ketentuan syariah. Kejelasan dalam perjanjian bahwa penerima amanah akan melakukan pembelian, penyembelian dan penyaluran secara detail. Poin 4, berkorban melalui lembaga yang amanah, resmi dan profesional menjadi pilihan, ya. Biasanya ketampiran sudah terbiasa melakukan ada panitia korban, maka para jamaah mentransfer, ya, pembayarannya tidak cash tapi dengan transfer boleh. Ini dikiaskan diantaranya dari al-udhiyah, ini korban dikiaskan dengan al-hadyu yang boleh diwakilkan di sini, ya. Jadi Nabi pernah menunaikan saqa ma'ahu mi'ah badanah, beliau menggiring 100 ekor unta. Kemudian falamman sarafa ilal manhar, ketika beliau menyembelih di tempat penyembelihan, nahara salasata sitina biyadihi. Coba ya, ini menunjukkan kekuatan fisik beliau, menyembelih 63 ekor binatang hewan, ya, dan badana itu unta loh. Jadi bukan sapi. Tsumma ata aliyan fanahara ma ghayra min. Jadi yang sisanya disuruh untuk disembelih oleh Ali. Nah, luar biasa ya, beliau kekuatannya juga mirip sama. Nah, bagaimana kalau berkorban dapat cashback? Ya, misalnya ya, untuk sekarang kan ngetren ya, dari marketplace itu, cashback boleh diberikan atas pembelian hewan korban selama ada poin-poinnya, ada kejelasan perjanjian antara pihak. Jika transaksinya melibatkan marketplace, maka transaksi terjadi antara 3 pihak, yaitu pengorban,
Kemudian pengelola kurban dan marketplace yang punya tokonya ini melibatkan ini. Kemudian poin kedua, sumber cashback disepakati dan tidak menyalahi tuntunan biaya operasional kurban. Jika melalui marketplace ini, maka cashback bersumber dari dana yang punya toko online ini, marketplace. Tetapi jika dari pengelola kurban, maka tidak boleh bersumber dari biaya operasional kurban yang melebihi kadar lazim, karena cashback menjadi daya tarik untuk meningkatnya kurban. B. Menunaikan amanah dan menggunakan biaya operasional kurban. Jadi intinya tidak boleh ada unsur ribawinya dan juga tidak ada unsur ada mengurangi ya. Nah, flash sale ini juga boleh ya. Ada kawan saya yang jual kambing gibas, beli satu dapat dua. Jadi harga membeli 2.800.000 dapat dua kambing gibas, murah ya. Berarti kan satu kambingnya 1,4. Barangkali ada yang dananya nipis, nanti bisa hubungi saya pelanjutkan ke kawan saya barangkali ya. Ini untuk latihan ya, anak-anak muda atau keluarga muda yang keuangannya menipis, monggo untuk latihan kurban, insya Allah itu sudah binatangnya sudah memenuhi ya. Kalau kibas kan 6 bulan sudah boleh, jadi lebih longgar. Untuk Zuleha barangkali ada pelatihan-pelatihan yang sudah biasa disediakan atau dilakukan ya, atau mengirim orang untuk punya keahlian. Intinya pada saat memilih orang yang menyembelih itu diusahakan orangnya soleh, bukan orang yang fasik. Jadi soleh ini juga kriterianya luas ya. Jadi sebisa mungkin penyembelihnya adalah orang yang baik, soleh, tidak melakukan kefasikan ya. Fasik itu kriterianya melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dengan basmalah. Nah, apakah harus pengkorban melihat yang disembelih? Ini tidak harus ya. Tidak wajib menyaksikan penyembelihan korbannya. Jika tidak menyaksikan maka korbannya tetap sah dan berpahala. Tetapi jika ia dapat menyaksikan maka itu lebih baik. Nah, kalau sekarang sudah dunia online ya, di video call ya, sama panitia ini loh panjenengan binatangnya ini video call, maka dia, saya kira ini memudahkan ya, teknologi sekarang tidak seperti dulu ya. Nabi pernah bersabda kepada Fatimah ya, wahai Fatimah, untuk berkorbanmu ya, berdirilah untuk korbanmu dan saksikanlah, sesungguhnya tetesan darah yang pertama bisa mengampuni dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi analog qiyas udhiyah dan al-hadyu ya. Al-udhiyah ini korban, hadyu ini dalam hal dam ya, dam baik itu untuk tamattu ya, biasanya untuk haji tamattu itu perlu dam ataupun kiron ya. Jadi dam ini dalam prosesi ibadah haji ataupun orang yang terhalangi dari melaksanakan umroh seperti umroh Hudaybiyah, Nabi tidak jadi umroh, maka menyembelih dam atau hadyu ini. Daging kurban untuk konsumsi panitia. Daging kurban yang diambil terlebih dahulu sebelum didistribusikan untuk dimasak sebagai santap siang panitia itu dibolehkan dan dikategorikan sebagai sedekah atau hadiah. Bagian dari adab panitia menyampaikan tersebut kepada pengkorban, dikomunikasikan. Hal ini karena tuntutan atau tuntunan berikut. Satu, pada sebagian kondisi panitia bukan penyembelih yang dibayar, tetapi warga setempat yang ditunjuk secara sukarela karena faktor gotong royong atau guyupnya. Kemudian poin dua, daging yang dimasak untuk konsumsi itu bukan fee atau upah untuk para penyembelih, sehingga tidak termasuk ke dalam larangan. Kemudian poin tiga, daging yang dimasak tersebut bagian dari penyaluran atau distribusi sebagai hadiah atau sedekah. Jadi kan panitia yang menyembelih takmir ini kan tetangga-tetangga kita ya. Kalaupun beliau tidak ikut panitia, nantinya akan mendapat hak distribusi alokasi binatang atau daging kurban kan, kalau mereka di rumah. Nah, mereka ini datang ke masjid untuk membantu penyembelihan, maka punya hak juga untuk mendapatkan, tapi ditakdim sedikit lah, diajukan sedikit ya,
untuk makan siang, yang lainnya belum dapat, dia sudah dapat, tidak apa-apa. Jika ada multi tafsir antara mengkategorikan daging tersebut sebagai distribusi atau biaya operasional, maka lebih maslahat dikategorikan distribusi karena memudahkan dan lazimnya pengkorban itu merelakan. Apalagi kalau biasanya di antara panitia ada 10 orang, ada satu yang sahibul korban misalnya, maka lebih aman. Sahibul korban kan punya hak juga untuk mengambil bagian daripada binatang, sehingga yang dijadikan untuk makan siang itu bagian daripada sahibul korban dan di-share kepada kawan-kawannya yang sesama panitia. Nah, jadi di sini ada semacam kelonggaran ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian fee juru sembelih halal atau disebut zuleha bukan perempuan ya, tapi ini hanya istilah saja ya, singkatan daripada juru sembelih yang halal. Maka untuk poin pertama ini ya, jadi daging kulit kurban tidak boleh diberikan sebagai fee atas jasa pemotongan hewan. Karena yang cerita Ali ketika diperintahkan untuk menyembelih itu dia mengambil dari biaya lainnya kepada juru potongnya, bukan dari biaya pembelian kurban itu. Kemudian alternatif ya, yang kedua ini alternatif yang halal, jadi fee dari infak hadiah pengkurban dengan besaran yang proporsional. Fee dari hibah infak tak terikat hasil pengembangan wakaf dengan besaran yang proporsional. Kemudian Zuleha diberikan daging kurban dengan jumlah yang proporsional. Jika Zuleha itu kategori du'afa ini, kalau dia miskin sebagai sedekah atau tetangga keluarga pengkurban sebagai bentuk hadiah. Jadi bukan semata-mata hasil imbalan ya daripada tenaganya. Ini alternatif biaya operasional kurban biasanya disediakan oleh pengkurban atau dari dana lainnya. Ada urunan sapi 3 jutaan, termasuk di situ include operasional misalnya boleh. Nah, distribusi daging olahan misalnya di kornet atau mungkin dikemas ya. Distribusinya walaupun setelah hari tasyrik boleh, selama memang dagingnya masih bagus ya. Kalau lembaga tertentu atau kita dapat di freezer kemudian dibagi nanti boleh. Jadi yang penting di sini menyembelihnya itu pada saat hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan pada saat hari tasyrik. Kulit ya, binatang kurban tidak boleh dijual. Tapi kalau untuk alokasi dibagikan hasil penjualannya kepada fakir miskin ini boleh. Kalau dijual untuk kas masjid itu nggak boleh, karena masjid bukan orang miskin ya. Masjid ini institusi, lembaga yang boleh punya hak itu untuk yang fakir miskin. Daripada kita berikan, jadi ditelepon dulu, Pak panjenengan fulan dapat jatah kulit, panjenengan ambil kulitnya atau kami jualkan, monggo dijualkan mawon. Nah, kita jualkan, terus uang hasil penjualan kulit kita berikan cash kepada penerima manfaat ini boleh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang terakhir ini kurban di Gaza, mereka sangat membutuhkan uluran tangan, ini boleh kita transfer kepada panitia-panitia yang banyak sekali ya, lembaga-lembaga charity yang berkontribusi untuk saudara kita di sana boleh. Jadi monggo silakan, ini hal-hal yang baik ya. Baiklah jemaah sekalian, cukup insyaallah ya, karena waktu juga yang terbatas, sehingga mudah-mudahan dengan materi ini bisa lebih mengingatkan kembali kita dengan hukum-hukum kurban, dan mudah-mudahan kita dimampukan Allah Ta'ala untuk berkorban setiap tahunnya insyaallah dengan korban yang terbaik. Monggo, apakah ikut patungan sapi ataukah kambing, mana yang lebih utama? Ada perbedaan ulama ya. Apakah ikut patungan sapi ataukah 1 ekor kambing secara utuh? Ini fleksibel kalau dilihat dari sisi keutuhan. Contoh Nabi tadi kambingnya, tapi kalau dilihat dari sisi kecenderungan masyarakat yang suka daging sapi, kok sepertinya ikut sapi. Monggo, ini pilihan-pilihan yang tidak terbatas ya. Yang penting kurbannya.
Kalau nggak mampu kurban ayam boleh nggak? Ya ini bukan kurban tapi latihan kurban ya. Kalau nggak mampu, ittaqullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.